الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sini tamataku malabih nenia silasarku kaum muslimin sidang jamaah Aisyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua sudah masuk di babak akhir dari bulan suci Ramadan. Setelah terbenamnya matahari tadi, ini menandakan kita masuk pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah terbenam di malam, ketika masuk malam 21 sampai hari Idul Fitri, beliau benar-benar datang ke masjid untuk beriktikaf. Beliau membangunkan keluarganya, karena disinilah garis akhir, di mana disinilah di 10 terakhir ini kita diperintahkan untuk menggapai yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, khairun min alfi syahr, di mana kalau kita bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya, itu ibadah yang kita kerjakan lebih baik dari 1000 bulan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisa umurnya beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir ini, yang justru menjadi kebalikan di kebanyakan kita. Kebanyakan kita justru masjid semakin sepi, yang semestinya masjid harus semakin ramai. Tidak salah kita mempersiapkan lebaran, tidak salah kita sibuk mencari oleh-oleh dan sebagainya. Akan tetapi jangan sampai kesibukan ini membuat kita lalai dari menggapai kemuliaan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala, begitupun Rasulnya, merahasiakan di mana letak dari Lailatul Qadar ini. Meskipun banyak riwayat yang mengatakan di malam-malam ganjil, bahkan ada riwayat yang mengatakan di malam ke-27 Ramadan, akan tetapi semua hadis ini ada cacatnya, yang mengartikan bahwa kita harus bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, agar supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar ini. Yang mana Lailatul Qadar ini, kata Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, keberkahan sampai terbitnya fajar atau sampai masuknya waktu subuh. Jadi Lailatul Qadar ini, Lailah dalam kata bahasa Arab adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai pada terbitnya fajar. Jadi waktu untuk kita menggapai Lailatul Qadar sangat panjang, sekitar 11 jam, dari jam 6 sore kira-kira sampai jam 5 subuh. Inilah waktu Lailatul Qadar dan bisa kita cari di 10 terakhir bulan suci Ramadan, yang berarti kita semua berpeluang mendapatkan kesempatan emas ini. Jangan sampai kita terlewatkan. Maka dari itu salah satu doa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, yaitu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha baik hati. Artinya dalam sebuah hadis juga Rasulullah menjelaskan suatu kerugian orang-orang yang mendapatkan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagian ulama yang fokus pada tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, selalu mengatakan at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Seseorang harus selalu berusaha untuk membersihkan dirinya dari dosa, barulah dia berusaha untuk selalu menggapai kebaikan-kebaikan. Ibarat badan kita
misalnya dalam 7 hari atau dalam sehari saja tidak pernah mandi, maka yang paling pertama kita lakukan adalah membersihkan badan kita, bukan menggunakan parfum, akan tetapi membersihkan badan kita. Setelah itu barulah kita menggunakan parfum dan sebagainya. Begitulah jiwa kita. Sebelum kita menggapai berbagai kebaikan, hendaknya kita bertanya-tanya pada diri kita, sudah berapa dosa yang belum kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Isya rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dalam sebuah berbicara tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa kita dari berbagai dosa yang mampu menghalangi kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang mengerjakan keburukan, aw yuzlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Para ulama tafsir menjelaskan yuzlim nafsahu di sini adalah syirik, pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syirik yang jarang kita sadari, yang sering kita lakukan adalah ketika terjadi musibah, kita selalu mengucapkan seandainya, seandainya, seandainya. Padahal semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita merasakan musibah dan sebagainya, kita diperintahkan mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'alah. Allah telah menakdirkan dan terserah Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Bahkan dalam sebuah hadis kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ketika mendapatkan musibah, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal, segala keadaan yang kita rasakan. Kaum muslimin sedang jamaah Isya rahimani wa rahimakumullah. Wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu. Siapa yang melakukan dosa, kemudian atau dia menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala ghafuran. Ghafur di sini dalam ilmu nahwu disebut dengan sigha mubalaghah, penekanan yang artinya ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah tidak mengatakan ghafir, tetapi mengatakan ghafur yang artinya Allah benar-benar Maha Pengampun dari segala dosa yang kita kerjakan. Ulama tafsir menjelaskan bahwa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Wahsy, seorang budak yang pada perang Uhud sebelum dia memeluk Islam, dialah yang membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah. Kemudian dia melapor kepada Rasulullah ketika hendak masuk Islam, mengatakan, "Inni lanadimun, wahai Rasulullah, sungguh aku sangat menyesal. Dahulu aku seorang musyrik, kemudian aku membunuh singa Allah." Hamzah bin Abdul Muttalib ini, Hamzah bin Abdullah ini adalah singa Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjadi tameng besar ketika perang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia terbunuh di perang Uhud oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Wahsy ini mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah jalan Allah mengampuni saya? Saya melakukan kesyirikan, kemudian saya membunuh hamba Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah menjelaskan, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Artinya, dosa membunuh saja, dosa kesyirikan saja, kalau kita taubat benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima. Insyaallah kalau kita benar-benar bertaubat kembali kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, Allah Maha Pengampun, Maha luas pengampunannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, "Ma min 'abdin aznaba dzamban." Tidaklah seorang hamba yang melakukan dosa, thumma yatawadda, kemudian dia berwudu,
wa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, wa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini menjadikan bukti bahwasanya kita semua, seberapa besar dosa kita, marilah kita kembali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah ke jalan yang benar sebelum datang ajal kita semua, la'allakum tuflihun, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang keutamaan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, teringat kita dengan kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh alaihi salam Allah jelaskan, wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Ketika Nabi Nuh alaihi salam, Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, selama kurang lebih 950 tahun berdakwah kepada kaumnya, Allah menjelaskan, wa ma amana ma'ahum illa qalil, yang beriman kepada beliau hanya sangat sedikit. Dalam sebuah riwayat dijelaskan hanya 10 orang. Selama 950 tahun berdakwah, hanya 10 orang yang beriman kepadanya, yang menandakan bahwa hidayah ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking angkuhnya kaum Nabi Nuh alaihi salam, Allah menjelaskan, wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jari-jari mereka, 2 jari mereka masukkan ke dalam telinganya. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian dia tutup wajahnya. Kita bayangkan bapak-bapak sekalian, ketika berdakwah di hadapan kaumnya menutup telinganya ditutup, kemudian menutup kepalanya, menggambarkan bahwa saking angkuhnya dan saking sombongnya mereka di hadapan Nabi Nuh alaihi salam. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar, dan ratusan tahun mereka melakukan hal demikian. Kaum Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan umur yang panjang. Ratusan tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Thumma inni da'autuhum jihara. Nabi Nuh berdakwah dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, melakukan pendekatan-pendekatan. Akan tetapi kesombongan itulah yang membuat hati kaum Nabi Nuh alaihi salam tertutup dari hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka selama 40 tahun. Hujan tidak turun. Kemudian wanita-wanita mereka itu menjadi mandul, yang menjadikan mereka semua langka akan keturunan. Maka dari itu Allah menyambung ayatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kaumku, kata Nabi Nuh alaihi salam, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sungguh Allah Maha Pengampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Nabi Nuh menjanjikan, kalau kalian bertaubat, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang tadinya 40 tahun hujan terhenti, akan kembali Allah turunkan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan kalian keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelajaran bagi kita. Kalau rezeki kita sangat sulit, atau mungkin di antara kita sangat sulit memiliki keturunan, bisa jadi dosa-dosa itulah yang menghalangi rezeki kita. Dan inilah gambaran yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, bagaimana tadinya kaum Nabi Nuh yang 40 tahun hujan ditahan, wanita-wanita mereka menjadi mandul. Maka Nabi Nuh menyarankan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salah satu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika musim peceklik, tidak turun hujan sama sekali, sangat kering, disyariatkan kita untuk salat istighosah, salat meminta hujan.
di mana pada saat itu kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang lusuh, pakaian yang sederhana, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon hujan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bahwa salah satu penghalang rezeki kita karena banyaknya dosa yang kita kerjakan. Maka dari itu, pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam ini bahwa kita semua harus setiap hari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari syaitan ada saja caranya. Hawa nafsu kita ada saja yang membuat kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah banyak bertaubat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin surga tidak pernah kurang dari 100 kali mengucapkan astagfirullah dalam sehari, yang menandakan bahwa betapa pentingnya kita untuk selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang-orang yang nantinya di hari kemudian mendapatkan buku catatan amalannya istighfaran katsira. Banyak-banyak ucapan istighfar. Inilah yang akan memberikan suatu dampak yang besar pada buku catatan amal kita, yaitu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti, sering kita buktikan, kalau misalnya kita emosi, kalau misalnya ada dosa yang kita kerjakan, kemudian kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, kemudian hati kita menjadi lembut, semangat kita beribadah menjadi lebih besar. Dan ini sudah sangat banyak kita buktikan. Maka dari itu, seorang muslim selalu berusaha untuk selalu memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil terakhir dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthil lail al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfiru lah." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Maka dari itu, yang paling utama dalam salat tahajud adalah di sepertiga malam terakhir. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama, kemudian mengucapkan, "Man yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. "Man yas'aluni fa'utiyah." Siapa meminta kepada aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. "Man yastaghfiruni fa'aghfirulah." Barang siapa yang memohon ampun beristighfar kepada aku, maka aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waktu terbaik untuk beristighfar adalah di waktu sepertiga malam terakhir. Untuk di masjid kita, alhamdulillah di masjid kita ini setiap bulan suci Ramadan selalu diadakan salat lail, salat tahajud di sepertiga malam terakhir. Begitupun di waktu-waktu sahur kita diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar, karena disitulah waktu terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar, senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan yang benar. Oleh karena hati kita selalu berubah-ubah. Hari ini mungkin kita semangat beribadah, besok-besok bisa jadi hati kita melemah. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan, al-imanu yazidu wa yankus. Iman dalam hati kita, semangat beribadah dalam hati kita selalu berubah-ubah. Yazidu bil ta'ati, bertambah dengan banyaknya ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan. Wa yankusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan adanya maksiat yang kita kerjakan. Maka dari itu selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah, tetapkanlah, istiqomahkanlah hati kami di jalan ketaatan dan jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berhasil di 10 terakhir bulan suci Ramadan, berhasil mendapatkan Lailatul Qadar. Maka dari itu perlu pemaksaan diri, perlu usaha yang keras untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Tentunya kita semua bisa
asalkan kita punya kemauan dan usaha yang keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.